I love you. I miss you. There isn't a single day that goes by that I don't pray for you, Michaela. I miss that, and I miss you so much. And I just want you to come home. Hai Sobat Malam, ketemu lagi sama ONB History. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Di zaman modern dan serba canggih seperti sekarang ini, semua hal pasti berkaitan dengan internet. Gak cuma tentang hiburan, musik, atau makanan dan juga hal-hal yang bisa kita dapatkan dalam sekali klik. Tak terkecuali masalah cinta. Buat para remaja, terutama untuk para cewek yang lagi pubertas nih, yang banyak menghabiskan waktu dengan media sosial kalian wajib tonton video ini agar kalian bisa lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial dan dalam menjalin hubungan dengan seseorang yang kalian kenal lewat dunia maya. Jika kalian ingin berhubungan dengan seseorang atau berkenalan lewat jejaring media sosial, alangkah baiknya kita harus bisa bertemu secara tatap muka terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus mengenal si dia lebih dalam lagi, geng. Karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti contohnya kisah yang akan kita bahas pada malam ini. Seperti apa ya kisahnya? Namun sebelum kita berlanjut dengan kisah remaja yang hilang dan sampai sekarang belum ditemukan, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya dulu dong, agar kalian tahu video terbaru dari kami. Klik tombol like-nya juga ya, jika kalian suka dengan konten video yang seperti ini. Jadi, ada seorang gadis Kanada menghilang sejak tanggal 12 April 2016 silam, dan sampai saat ini masih dalam pencarian. Ia hilang setelah ia diantar oleh neneknya ke sekolah untuk yang terakhir kalinya pada pukul 8 pagi. Michaela yang ketika itu berusia 16 tahun. Dia adalah seorang gadis belia yang tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Dia hidup bersama dengan ibunya. Dia bersekolah di Sacred Heart High School di Yorktown, Kanada. Michaela dikenal gadis yang pendiam dan mempunyai banyak teman. Dia juga jago loh bermain biola dan termasuk gadis yang populer di sekolahnya. Di sisi lain kepopulerannya, ia juga sering dibully karena wajahnya yang banyak jerawat, sehingga membuat ia harus mengkonsumsi obat-obatan. Seperti obat-obatan pada umumnya, pasti mempunyai efek samping dari obat-obatan itu sendiri ya. Apa yang terjadi pada Michaela sejak tahun 2014 ketika ia harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut, sikap mentalnya cenderung kurang positif, geng. Dan ia mulai menyakiti dirinya sendiri. Ia terlihat seperti orang depresi, tapi ibunya Michaela ini tidak memeriksakannya ke medis karena ibunya menganggap ini bukanlah masalah yang serius. Mungkin ini salah satu pemicu dari Michaela mulai merasa kesepian, sehingga ia mulai mencari teman di dunia maya seperti Instagram, Snapchat, dan juga aplikasi Kik. Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu ya tentang apa aplikasi Kik ini. Aplikasi Kik ini hampir sama dengan Snapchat, hanya yang membedakan aplikasi ini tidak perlu meng-add seseorang, jadi kalian bisa chat langsung secara acak hanya menggunakan username dari akun tersebut. Dengan kata lain, aplikasi ini tidak memiliki filter atau sistem persetujuan seperti permintaan pertemanan sebelumnya. Dan ini yang membuat aplikasi tersebut merupakan salah satu aplikasi berbahaya. Karena pernah ditemukan sebelumnya kasus di mana remaja-remaja yang kesepian menjadi mangsa para predator yang ada di aplikasi tersebut. Ternyata Michaela pun menginstal aplikasi Kik dan mulai chat dengan orang-orang yang bermain dalam aplikasi tersebut secara random. Michaela pernah berkata pada salah satu temannya jika ia ingin sekali pindah ke Regina dan juga ke Edmonton.
Dan kemungkinan dari dua kota inilah salah satu teman online Michaela tinggal. Tanggal 11 April 2016, Michaela sempat menghubungi pihak banknya yaitu TD Bank, dan ketika Michaela memastikan ada saldo di rekeningnya tersebut, ia meminta pihak bank tersebut untuk mentransfer $25 ke akun seseorang yang sampai saat ini akun tersebut tidak dapat dipublikasikan. Tanggal 12 April 2016, seperti biasa Michaela pergi ke sekolahnya di Sacred Heart School, tapi pada pukul 8.24 pagi, Michaela pergi dari sekolahnya, dan ternyata ia menuju ke TD Bank untuk mengambil uang sebesar $55. Kemudian pukul 9 pagi, ia menuju ke sebuah pegadaian, dan ternyata dia berniat untuk menggadaikan 2 cincinnya, tetapi pihak pegadaian tersebut menolak dikarenakan harga cincin pada waktu itu terlalu murah. Kemudian ia terlihat kembali berjalan ke sebuah restoran yang bernama Tim Horton dan memesan minuman. Sekitar jam 10 pagi, dalam rekaman CCTV tersebut, ia terlihat terus memainkan handphone dan sesekali menatap ke arah luar ruangan. Dan terlihat ia seperti sedang menunggu seseorang. Dan tak lama setelah ia terlihat seperti baru saja menghubungi seseorang menggunakan handphone miliknya, ia mendekati seorang wanita parubaya yang ternyata ia meminta bantuan pada orang tersebut untuk menyewakan hotel untuk Michaela. Tapi wanita parubaya tersebut menolak permintaannya karena wanita parubaya tersebut tidak mengenal Michaela. Kemudian Michaela kembali ke sekolah, dan di sanalah ia berkata dengan temannya jika ia akan liburan ke kota Regina selama beberapa hari. Michaela meninggalkan sekolahnya sekitar pukul 12 siang dan dia menuju ke sebuah stasiun bis yang bernama Yorkton Bus Depot. Di sana dia menanyakan harga tiket ke kota Regina dan kapan waktu keberangkatan bus tersebut. Dan ketika ia diberitahu tentang harga tiket dan juga jadwal keberangkatan bus ke kota Regina, ia tidak membeli tiket melainkan pergi ke sebuah restoran yang ada di dalam Yorkton Bus Depot. Dan anehnya, di sanalah Michaela terlihat untuk yang terakhir kalinya pada pukul 1.45 siang. Polisi pun belum mengetahui keberadaan Michaela waktu itu. Paginya, tanggal 13 April 2016, handphone Michaela tidak dapat dihubungi dan sepertinya dimatikan secara sengaja oleh seseorang. Dan mungkin aja ya, orang yang sengaja mematikan handphone Michaela itu adalah orang yang sengaja Michaela temui, dan Michaela berkenalan dengan orang tersebut lewat media sosial. Dan sampai saat ini, Michaela masih dalam pencarian dan sama sekali belum ada berita terbaru tentang Michaela itu ditemukan. Dari kisah Michaela ini, dapat kita ambil sisi positifnya ya, terutama nih buat kalian yang masih labil dan juga memasuki dunia remaja. Jika kalian baru mengenal seseorang apalagi hanya lewat situs media online, aku saranin untuk selalu berhati-hati. Meskipun kadang ada orang yang menurut kalian dia itu bisa membuat kalian nyaman, dan kalian juga berpikir kalau orang tersebut selalu ada buat kita. Tapi karena kalian belum tahu kejelasan orang tersebut seperti apa dan kehidupan realnya itu seperti apa, makanya face to face atau ketemu langsung sama orang yang sebelum berkenalan itu sangat penting. Misalkan ya, orang tersebut ngaku ke kalian kalau umurnya 25 tahun. Ternyata setelah kalian ketemu sama orangnya langsung, ternyata dia itu umurnya 40 tahun. Dan aku saranin juga, jika kalian kenal sama seseorang lewat online, kalau kalian pengen ketemuan, jangan pernah sendirian. Kalian bisa ngajak temen dan biarkan orang itu yang datang ke tempat kita. Oke, itu aja ya video yang aku bahas pada malam ini. Buat kalian yang suka dengan kisah psikopat atau kisah-kisah nyata misteri lainnya,
Stay tune terus di ONB History. Terima kasih sudah klik video ini dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.